Siapakah Santo Antonius Padua? Mari kita bahas bersama. Antonius dilahirkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1195 di Lisbon, Portugal, dengan nama Fernando de Bulhões, dari keluarga yang terpandang. Kakeknya adalah seorang gubernur Lisbon. Maka, sebenarnya ia bukan orang Italia. Namun, karena Padua, Italia, adalah tempat terakhir di mana ia hidup dan dimakamkan, ia dikenal dengan nama Santo Antonius dari Padua. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam dan masuk biara Santo Agustinus di Lisbon. Setelah 2 tahun, ia dikirim untuk belajar di Universitas Coimbra, tempat ia memperdalam ilmunya selama 9 tahun. Di sana, ia mulai mengenal para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Kisah inspiratif Antonius dimulai ketika ia mendengar tentang 5 misionaris Fransiskan yang dibunuh di Maroko karena mewartakan Injil. Melihat relikui mereka, jiwa muda Fernando bergejolak. Tiba-tiba, ia bangkit dan buku yang sedang dipelajarinya pun ditutupnya sambil berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Fernando kemudian memutuskan untuk berpindah ordo. Setelah disetujui oleh atasannya, ia bergabung dengan Ordo Fransiskus Assisi pada tahun 1221, OFM sama dengan Ordo Saudara-saudara Dina. Ia mengambil nama Antonius untuk menghormati Santo Antonius Abbas, tahun 251 sampai 356, seorang kudus yang hidup sebagai petapa dan pendoa. Antonius berharap agar dapat segera ditugaskan ke Maroko supaya ia juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Didorong oleh semangat untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dan untuk wafat sebagai martir, Antonius tiba di Maroko pada tahun yang sama. Namun, sesampainya di sana, ia jatuh sakit sehingga harus terbaring sepanjang musim dingin. Ketika tak kunjung pulih, ia harus kembali ke Eropa dengan naik kapal laut. Namun, karena badai, kapal itu gagal membawanya kembali ke Portugal dan justru berhenti di Sisilia. Para Fransiskan yang ada di sana memberinya tumpangan dan mengajaknya bergabung dalam kegiatan mereka. Santo Fransiskus juga berada di sana. Setelah pertemuan selesai dan semua berpencar untuk melakukan berbagai kegiatan, Antonius berdiri terpaku sendirian tanpa tahu harus pergi kemana. Kepala Provinsial Romagna, Pater Guardian, yang terkesan akan kesalehannya, menugaskan Antonius untuk memimpin misa di sebuah biara kecil bagi para bruder di Monte Paolo, Tuscany. Antonius tinggal di sana di sebuah gua kecil selama sekitar setahun, dengan berpuasa dan berdoa. Tak ada yang mengetahui kepandaian Antonius sampai ia dan para bruder menghadiri tahbisan para Fransiskan dan Dominikan di Forli. Karena ada kesalahpahaman, pembicara tidak datang ke acara tersebut. Antonius pun diminta menyampaikan pesan kepada hadirin. Ia berbicara dengan sangat luar biasa. Ia memulai dengan kata-kata sederhana, tetapi diterangi oleh rahmat Allah sehingga langsung memikat para pendengarnya. Ketika Santo Fransiskus diberitahu tentang peristiwa itu, ia memberi Antonius tugas untuk berkhotbah di seluruh Italia. Atas permintaan para saudara, Antonius juga ditugaskan untuk mengajar teologi. Selama 9 tahun, Antonius berkhotbah di Prancis dan Italia. Ia menarik banyak orang,
termasuk para bidat pengajar sesat kriminal, dan orang yang acuh tak acuh, untuk bertobat setelah mendengarkan khotbahnya dan kembali ke naungan gereja. Karena khotbahnya yang luar biasa, Paus Gregorius ke-9 memberinya gelar Tabut Perjanjian. Orang-orang bahkan rela mengantri, hingga menginap di gereja, demi mendengarkan khotbahnya. Karena tempat ibadah tidak lagi mampu menampung banyaknya orang, Antonius sering berkhotbah di alun-alun dan ruang terbuka. Hal itu dikarenakan, selain pandai berkhotbah, Antonius dikenal karena kasihnya kepada Allah dan sesama, serta mukjizat-mukjizat yang terjadi melalui perantaraan doanya. Ia juga memiliki berbagai karunia, seperti menyembuhkan orang sakit, membaca isi hati, bilokasi, hadir di dua tempat pada waktu yang bersamaan, dan menghidupkan orang mati. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan pun keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Suatu ketika, saat berkhotbah di Rimini di tepi pantai, sekelompok orang sesat mulai memutar badan dan meninggalkannya. Antonius pun menghadap ke laut dan berseru, "Berhubung orang-orang itu tidak sudi mendengarkan saya, apakah engkau mau datang dan mendengarkan saya?" Sungguh menakjubkan, segerombolan besar ikan berenang mendekat dan mendongakkan kepala mereka di atas air, seolah-olah mendengarkan khotbahnya. Melihat hal itu, orang-orang sesat itu pun tunduk di hadapan Antonius dan memohon diajari kebenaran. Salah satu mukjizat bilokasi terjadi ketika Antonius membela ayahnya, Don Martino de Bouillon, yang secara tidak adil dituduh melakukan pembunuhan. Jenazah seorang pemuda ditemukan di kebun rumah Don Martino di Lisbon, Portugal, sehingga ia dituduh sebagai pembunuh dan dipenjarakan. Meski Antonius tinggal jauh dari rumah, ia secara ajaib mengetahui masalah yang dihadapi ayahnya. Dengan izin Bapak Pembimbing biara, ia meminta izin untuk absen selama beberapa hari. Antonius berjalan kaki dari Padua menuju Lisbon, sambil bertanya-tanya apakah ia bisa tiba tepat waktu. Namun secara ajaib, ia tiba di Lisbon seketika itu juga. Antonius langsung masuk ke ruang pengadilan saat sidang dimulai. Para hakim heran melihat kehadirannya di sana. Ketika Antonius menyatakan bahwa ayahnya tidak bersalah, mereka meminta bukti. Antonius menjawab, orang yang dibunuh itu sendiri akan menjadi saksi atas kebenaran. Ia kemudian memimpin rombongan hakim dan hadirin ke makam korban, memerintahkan kubur dibuka, dan jenazah dibersihkan. Dalam nama Tuhan, Antonius memanggil jenazah itu untuk bersaksi. Semua hadirin tertegun ketika jenazah itu bangkit, duduk dengan bertumpu pada satu tangan, dan tangan lainnya diangkat seperti bersumpah. Jenazah itu dengan lantang menyatakan bahwa Don Martino de Bouillon tidak bersalah. Lalu ia berbalik kepada Antonius, dan meminta absolusi pengampunan atas dosa-dosa pribadi. Antonius memberikan sakramen pengampunan dosa, dan setelah menerima absolusi, pemuda itu kembali ke peti matinya, dan menjadi jenazah kembali. Para hakim yang sangat tertegun dan heran, bertanya kepada Antonius siapa sebenarnya pembunuh korban tersebut. Namun Antonius menjawab, "Saya datang untuk menjelaskan siapa yang tidak bersalah, bukan untuk menunjukkan siapa yang bersalah." Setelah menyelesaikan masalah itu, Antonius kembali ke Padua dan ternyata hanya absen selama 1 hari 2 malam.